Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran matematika secara daring untuk hari ini. Kali ini alhamdulillah untuk materi yang pertama tentang pola barisan bilangan sudah kita selesaikan dengan baik. Kemarin teman-teman juga sudah menyelesaikan evaluasi untuk materi pola barisan bilangan. Maka dari itu kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai koordinat kartesius. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kembali lagi saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti kita pelajari bisa diberi kemudahan dalam memahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dari mengingat kembali materi mengenai sistem koordinat kartesius yang pernah kalian pelajari di kelas 6 SD ya. Jadi di SD itu kalian sudah pernah mempelajari mengenai sistem koordinat kartesius. Kemudian di SMP kita memperdalam kembali untuk materi sistem koordinat kartesius. Kembali Bu Guru ingatkan, apa sih itu sebenarnya koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dalam serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Jadi simpelnya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat, seperti ilustrasi dari diagram kartesius berikut ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari koordinat kartesius. Kita bahas dulu satu persatu supaya kalian bisa lebih paham ya tentang koordinat kartesius. Baik, koordinat kartesius itu memiliki dua garis, yaitu garis X atau sumbu X ya, dimana dia itu dari kanan ke kiri atau biasa kita sebut sebagai vertikal. Kemudian ada dari atas ke bawah, yaitu sumbu Y atau bisa kita sebut sebagai garis horizontal. Nah, di tengah-tengah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, di sini terdapat O. O itu merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di dalam koordinat kartesius sendiri dibagi menjadi 4 kuadran. Tapi sebelum kita membahas kuadran, perlu kalian perhatikan, Bu Guru akan mencontohkan cara membuat koordinat kartesius. Jadi kalau kita mau membuat koordinat kartesius, langkah pertama adalah kita buat sumbu vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu. Sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu sebagai Y. Kemudian yang kedua adalah sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu sebagai X. Di tengah-tengah itu terdapat titik potong O ya, atau 0,0.
Lalu kemudian dari O ke X yang kanan nih kita isi dengan bilangan positif. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai berapa Bu? Bebas, terserah kalian mau sampai berapa. Tapi perlu diingat ketika kalian membuat koordinat kartesius di buku tulis, wajib menggunakan penggaris supaya jaraknya itu sama buku tulis. Baik, itu tadi dari titik O ke X dari arah sebelah kanan. Sekarang titik O ke arah sebelah kiri. Kalau dari titik O ke arah sebelah kiri, berarti itu bernilai negatif ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Jadi di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Kemudian dari titik O ke atas ke Y yang sebelah atas itu bernilai positif ya. Jadi ke atas ini bernilai positif. Satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan ke arah bawah O ke Y bawah itu bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Terserah mau diisi sampai berapa. Itu cara menggambar koordinat kartesius. Nah, tadi kan Bu Guru bahas mengenai kuadran. Di dalam koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran. Jadi ada kuadran 1 atau bisa kita sebut K1, kemudian kuadran 2, di bawah ada kuadran 3, di sebelah sini ada kuadran 4 ya. Kuadran 1 berarti di sini ada bilangan positif, di sini juga ada bilangan positif. Untuk kuadran 2 ada bilangan negatif dan juga ada bilangan positif. Untuk kuadran 3 ada X bilangan negatif dan ada Y bilangan negatif. Untuk kuadran 4 ada X bilangan positif dan juga Y bilangan negatif ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Diperhatikan itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan koordinat kartesius, Bu? Penulisan koordinat kartesius itu X, Y ya. X itu biasa kita sebut sebagai absis. Kalau Y kita sebut sebagai ordinat. Ya, jadi absis dan ordinat. Kita tambah di sini. Jadi dalam penulisan itu ada X, Y. X itu sebagai absis, sedangkan Y itu sebagai ordinat ya. Itu untuk penulisan koordinat kartesius. Contohnya, kalau kita masuk ke dalam contoh soal seperti apa? Baik, contoh cara menentukan koordinat kartesius ya. Misalkan kita diminta untuk menentukan titik
A. Titik A itu tiga koma nol. Ya, perlu diingat tadi bahwa dalam penulisan koordinat kartesius itu x, y. Ya, x-nya berarti berapa? X-nya di sini itu berarti 3, y-nya 0. Kalau di dalam gambar x-nya 3, 1, 2, 3 di sini ya. Nah, y-nya 0 berarti di sini. Berarti titiknya di mana? Titiknya adalah di titik yang 3 ini. Nah, di situ ya. Di sini kita beri keterangan titik A. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari titik B, 1,2 berarti 1 itu sebagai X dan 2 itu sebagai Y. Kita lihat X-nya 1 berarti ada di titik 1, kemudian Y-nya 2 berarti Y2 berarti kan positif di atas. Tinggal kita tarik garis, ternyata di sini. Ini kalau pakai penggaris rapi ya, sayangnya ini tidak pakai penggaris, jadi nanti kalian di rumah menggunakan penggaris. Nah, di sini ada titik B. Diberi keterangan 1,2. Di sini juga 3,0. Gitu ya. Ini cara menentukan titik. Kemudian contoh soal lagi. Kita diminta untuk menentukan titik C. Titik C di sini negatif 2,3. Ingat, X-nya berarti negatif 2, Y-nya 3. X negatif 2. Negatif 2 berarti di sebelah kiri. Kemudian Y-nya 3 berarti di atas ya. Kita tarik garis. Nah, di sini ada titik C. Negatif 2,3. Ya, itu cara penulisan koordinat kartesius. Itu tadi adalah pengenalan awal kita pada materi sistem koordinat kartesius. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Apabila Bu Guru ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih untuk hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.